Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Alfeandra. Kisah yang berjudul Pocong Itu Ibuku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara derit pintu terbuka dan terdengar sangat nyaring dan memekakan telinga Tari, sehingga gadis itu terlonjak kaget. Ia hampir saja menyemburkan air yang sudah ia minum. Ilham sedang berada di halaman depan, sedang melihat-lihat ke sekeliling rumah yang sudah terlihat sangat tua itu. Astagfirullahaladzim, pekik Tari. Gadis itu terlonjak kaget dan refleks langsung bangun dari duduknya. Angin dingin berembus dari dalam rumah itu. Tari mundur beberapa langkah. Terlihat dari luar jika di dalam ruangan itu terlihat sangat gelap. Tidak ada sedikit pun cahaya yang menyinari. Tari segera berlari ke arah Ilham. "Kak Ilham!" teriak Tari. Jantungnya berdetak kencang tidak karuan. Ia merasakan takut yang sangat luar biasa. Anehnya, Ilham tidak lantas langsung menoleh saat namanya dipanggil. Lelaki yang memakai baju berwarna hitam itu tetap menatap lurus ke depan. Kemudian Tari menepuk pundaknya dan sosok yang ia sangka Ilham itu kemudian menoleh menatap wajah Tari. Sosok itu berwajah sangat seram. Sebagian wajahnya hancur, matanya menonjol keluar, tulang pipinya terlihat sangat jelas, dan wajah itu dipenuhi dengan darah. Seketika Tari menjerit, "Ah!" Kemudian ia terjatuh ke bawah dan tidak sadarkan diri. Sosok yang menyerupai Ilham itu kemudian kembali ke wujud aslinya dan tersenyum menyeringai. Saat terlihat Ilham yang asli sedang berjalan menuju ke rumah tua itu bersama dengan seorang yang bertubuh tambun. Kemudian sosok itu segera berlari masuk ke dalam rumah tua itu. Di luar hujan sudah berhenti dan hanya menyisakan gerimis kecil saja. Betapa terkejutnya Ilham saat melihat Tari tergeletak di tanah. "Astagfirullahaladzim, Tari!" pekik Ilham. "Kenapa kamu bisa pingsan seperti ini?" Ilham segera membopong tubuh Tari dan membawanya ke teras. "Adikmu itu kenapa?" tanya wanita yang bertubuh tambun yang ternyata Bu Nur. Ilham menggelengkan kepalanya. "Saya juga tidak tahu, Bu." "Kalau begitu ayo, bawa masuk saja ke dalam." Bu Nur memberi usul, kemudian ia membuka pintu rumah tua itu dan berjalan masuk ke dalamnya. "Pak, ini ada orang yang mau menyewa kamar di rumah ini," teriak Bu Nur. Kemudian ia menyalakan saklar lampu, sehingga ruangan itu terlihat lebih terang. Tapi tetap saja terlihat menyeramkan. Saat pintu rumah itu terbuka, aura mistis langsung terasa oleh Ilham. Di dalam ruangan itu terdapat beberapa kursi kayu yang terlihat sangat kuno dengan ukiran kayu yang sangat unik. Di pojok ruangan itu berdiri guci yang cukup tinggi dan besar. Ilham merasa jika guci itu bukan sembarangan hiasan biasa. Di guci itu terukir lukisan ular dan matanya seperti sedang menatap nyalang pada lelaki yang dari tadi masih berdiri di depan pintu. Di atasnya terdapat lukisan seorang lelaki. Sama seperti ukiran yang ada di guci itu, mata dari lelaki yang ada di dalam lukisan itu seolah sedang menatap wajah Ilham. Ilham masih berdiri tepat di depan pintu utama sambil menggendong Tari. Saat membuka pintu rumah tua itu, hawa dingin langsung ia rasakan dan menerpa wajahnya. Dokter muda itu merasakan aura mistis di dalam rumah itu. Sebenarnya ia ragu untuk masuk ke dalam rumah itu, apalagi untuk menyewa kamar yang ada di dalam rumah yang terlihat menyeramkan itu. Namun hari semakin beranjak gelap. Kemana lagi ia harus mencari tempat penginapan, karena di desa itu tidak ada lagi penginapan selain rumah tua milik Pak Darta dan Bu Nur. "Siapa yang mau menyewa kamar di sini, Bu?" tanya Pak Darta. Bu Nur dan Pak Darta terlihat berjalan berdampingan dari dalam dan berjalan ke ruang utama. "Itu yang tadi pagi beli makan di warung kita," jawab Bu Nur. "Oh, laki-laki dan seorang perempuan yang masih muda itu?"
Tanya Pak Darta memperjelas, kemudian ia melirik Ilham yang sedari tadi hanya berdiri di depan pintu. Bu Nur menganggukkan kepalanya. Loh, Nak Ilham, ayo masuk. Kenapa dari tadi diam saja di situ? Kasihan itu adiknya. Tegur Bu Nur saat melihat Ilham yang sedari tadi berdiri dan tidak juga masuk ke dalam rumah. Bu Nur dan Pak Darta berjalan mendekati Ilham. Ayo masuk, tenang saja. Anggap saja rumah ini seperti rumah sendiri. Sudah banyak para wisatawan yang menyewa kamar di rumah ini, jadi pasti aman. Seru Pak Darta seolah ia tahu kekhawatiran yang dirasakan oleh Ilham. Ayo masuk, kasihan adikmu, itu pasti kedinginan berada di luar terus. Pria parubaya itu kemudian mengajak Ilham dan sedikit menarik lengan Ilham untuk masuk ke dalam salah satu kamar yang berada di rumah tua itu. Akhirnya mau tidak mau Ilham melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah itu dan mengikuti langkah kaki dari Pak Darta yang akan menunjukkan kamar untuk dirinya dan juga Tari. Kaki Ilham terasa sangat berat untuk melangkah. Selain itu ia pun harus menahan bobot tubuh Tari dari tadi. Ilham merasa heran kenapa kakinya terasa sangat berat untuk melangkah, seperti ada yang menggandulinya. Mata Ilham tidak sengaja beradu tatap dengan Bu Nur. Kemudian wanita bertubuh tambun itu menatap mata Ilham dengan penuh kekhawatiran, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi ia takut untuk berkata. Bu Nur sempat menggelengkan kepalanya, seolah berkata jangan. Tapi saat ini Ilham benar-benar tidak paham dengan bahasa isyarat yang diberikan oleh Bu Nur. Perutnya terasa sangat lapar dan kepalanya sedikit pusing karena terkena hujan tadi. Jadi Ilham tidak fokus pada sekitarnya. Saat Pak Darta membalikkan tubuhnya, tiba-tiba ekspresi wajah Bu Nur kembali seperti biasa lagi. Ayo masuk, seru pria yang selalu memakai tutup kepala itu. Kemudian ia membuka pintu kamar. Seketika angin dingin berhembus menerpa wajah Ilham. Tapi anehnya hanya dia yang merasakan itu. Aura kamar itu terasa sangat mistis, sama seperti saat Bu Nur membuka pintu utama rumah itu. Namun kali ini terasa lebih menyeramkan. Di dalam kamar itu terdapat satu ranjang yang terbuat dari besi. Namun tidak ada pilihan lain bagi Ilham. Tangannya terasa kebas dan tubuhnya terasa sangat lemah. Ia tidak sanggup lagi untuk mencari penginapan yang lain. Untuk saat ini yang dibutuhkannya adalah istirahat. Dengan ragu Ilham melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar itu dan diikuti oleh Pak Darta. Saat Bu Nur ingin ikut masuk ke dalam kamar tersebut, Pak Darta melarangnya. Sebaiknya ibu siapkan makan malam untuk kedua anak ini. Kasihan, pasti mereka ini merasa lapar. Bukan begitu, Nak Ilham? Ilham menganggukkan kepalanya karena memang perutnya terasa sangat lapar. Tanpa banyak bicara lagi, Bu Nur meninggalkan rumah tua itu dan kembali ke warungnya untuk menyiapkan makan malam. Sebelum wanita bertubuh tambun itu meninggalkan Ilham bersama suaminya, lagi-lagi ia menatap wajah Ilham dengan tatapan yang membuat Ilham bingung. Kenapa dengan Bu Nur? Sepertinya ia ingin menyampaikan sesuatu kepada aku. Nah Ilham, seru Pak Darta mengagetkan Ilham yang sedari tadi menatap kepergian Bu Nur. Iya Pak, bagaimana Pak? Jawab Ilham dengan gugup. Letakkan saja adiknya di atas kasur itu, kasihan. Nah Ilham pasti capek, sedari tadi menggendong adiknya, usul Pak Darta. Dilihat dari wajah pria yang terlihat kurus itu, sekilas tidak ada yang aneh. Justru Pak Darta terlihat sangat baik dan perhatian. Tidak ada raut wajah yang mencurigakan. Ilham menuruti perkataan dari Pak Darta. Ia segera membaringkan tubuh Tari di atas kasur. Saat tubuh Tari sudah berada di atas kasur itu, Ilham mencium aroma melati dan spray yang menutupi kasur tersebut. Kenapa bau bunga melatinya sangat menyengat? Ilham bertanya di dalam hatinya. Pak, apa Bapak mencium sesuatu yang menyengat? Ilham memberanikan diri bertanya kepada Pak Darta. Pak Darta mengerutkan keningnya. Bau apa? Bapak tidak mencium bau apapun, jawabnya dengan suaranya yang serak. Pria parubaya itu kemudian mengendus. Oh, ini tadi si ibu yang mencuci spray ini. Sepertinya dia memberikan pewangi aroma melati. Ya, Bapak baru ingat, ucapnya kemudian. Ekspresi wajahnya sangat meyakinkan. Ilham memaksakan untuk tersenyum, mencoba untuk percaya pada apa yang dikatakan oleh Pak Darta barusan. Meskipun sebenarnya ia ragu karena baunya seperti dari bunga melati asli. Pak, kamar mandinya di mana ya? Tanya Ilham, karena sedari tadi ia ingin buang air kecil. Oh, di dalam kamar ini juga ada kamar mandinya kok, jawab Pak Darta sembari menunjuk pada sebuah pintu
yang ada di pojok kamar ini. Mata Ilham kemudian mengikuti arah tangan Pak Darta, kemudian menganggukkan kepalanya. Kalau begitu Bapak mau keluar dulu. Kalau Nak Ilham butuh bantuan, panggil saja Bapak. Bapak ada di halaman belakang. Biasa bersih-bersih rumput yang sudah meninggi, tutur Pak Darta. Ini udah gelap loh Pak, apa tidak menunggu besok pagi saja Pak? Tanya Ilham yang tiba-tiba ingin tahu alasan dari Pak Darta. Pria parubaya itu terkekeh. Kalau pagi Bapak membantu ibu di warung. Nah Ilham tahu sendiri, kalau warung ibu itu sangat ramai. Pak Darta memberi alasan. Ilham hanya bisa menganggukkan kepalanya, tidak tahu harus bertanya apa lagi. Ya sudah, istirahat saja dulu. Nanti kalau makan malam sudah siap, ibu pasti mengetuk pintu kamar ini, jelas Pak Darta. Kemudian ia melangkahkan kakinya keluar dari kamar itu dan menutupnya pintu dengan pelan. Ilham segera berjalan menuju pintu kamar mandi yang ditunjukkan oleh Pak Darta tadi. Ceklek, krek. Suara pintu itu terdengar cukup nyaring. Hawa dingin langsung terasa saat dokter muda itu membuka pintu kamar mandi. Angin berhembus dari arah kamar mandi. Bulu kuduknya seketika meremang. Ilham sedikit terkejut saat pintu kamar mandi itu terbuka dan yang pertama kali ia lihat adalah sosok penampakan tinggi besar dengan rambut yang acak-acakan dan menjuntai ke bawah hingga mengenai lantai. Wajahnya terlihat sangat mengerikan. Ada tanduk di kedua kepalanya. Kedua matanya yang merah menyala menatap wajah Ilham dengan penuh amarah. Mulutnya terbuka lebar, taring besar dan panjang menonjol keluar. Air liur yang bercampur darah menetes hingga masuk ke dalam bak mandi, membuat Ilham bergidik melihatnya. Lelaki muda itu berusaha untuk tetap tenang. Sebelumnya ia sudah mempersiapkan diri untuk melihat berbagai macam penampakan makhluk halus yang ada di rumah tua ini, agar saat melihatnya tubuhnya tetap kuat. Dengan mengucapkan bismillah dan doa masuk kamar mandi, Ilham melangkahkan kaki kirinya dan memasuki kamar mandi itu. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Hanya sekejap saja maka sosok makhluk menyeramkan itu tiba-tiba menghilang. Akhirnya Ilham merasa sedikit lega. Ia bisa membersihkan tubuhnya dengan tenang. Namun lelaki yang memiliki tubuh atletis itu tidak mandi dari air yang ada di dalam bak mandi. Ia mengambilnya langsung dari keran. Tidak lupa ia pun mengucap kata bismillah sebelum membuka bajunya dan menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Di atas pembaringan Tari membuka matanya dengan perlahan. Kemudian ia mengerjapkan matanya beberapa kali. Setelah sepenuhnya tersadar, gadis cantik itu kemudian langsung terduduk. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat ke sekeliling kamar itu. Aku ada di mana? Kamar siapa ini? Tari mengedarkan pandangannya, menatap ke sekeliling penjuru kamar itu. Kenapa kamar ini terlihat sangat menyeramkan? Apakah aku berada di rumah ibu? Tapi kenapa kamarnya berbeda? Gadis itu terus bertanya-tanya. Kemudian ia bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju pintu kamar. Kak Ilham, kemana Kak Ilham? Ia terus menatap ke sekeliling kamar itu. Tidak sengaja matanya menangkap sebuah lukisan yang menempel di dinding kamar. Lukisan itu terlihat sudah tua dan sedikit berdebu. Foto seorang lelaki yang berada di dalam lukisan itu membuat Tari mengernyitkan keningnya. Ia merasa tidak asing dengan wajah lelaki yang ada di dalam lukisan itu. Kemudian Tari berjalan mendekati lukisan itu. Sepertinya aku pernah melihat wajah lelaki yang ada dalam lukisan ini. Tapi siapa dia? Kenapa aku merasa sangat mengenalnya? Gadis bertubuh kurus itu mencoba untuk mengingatnya. Namun sayangnya ia tidak bisa mengingat apapun. Meskipun sudah berusaha Tari mengingatnya. Saat Tari menatap lebih dalam pada foto lelaki yang ada di dalam lukisan itu, tiba-tiba ia merasa jika mata lelaki itu bergerak. Gadis itu terkejut, ia mundur beberapa langkah, namun tiba-tiba tubuhnya seperti menabrak sesuatu. Puk. Tari mulai mencium aroma busuk yang sangat menyengat, menusuk hidungnya. Gadis itu tidak berani membalikkan badannya dan melihat ke belakang tubuhnya. Tiba-tiba bulu kuduknya meremang, jantungnya berdetak sangat kencang, tubuhnya bergetar hebat. Keringat dingin bercucuran membasahi wajahnya. Ia merasakan ada sebuah tangan yang memegang pundaknya. Tangan itu terasa sangat dingin bagaikan es, hingga menusuk ke dalam kulitnya. Aroma busuk semakin tercium olehnya. Ia sampai menahan nafasnya agar bau amis itu tidak tercium olehnya. Namun bau busuk itu semakin menyengat. Sebisa mungkin Tari menahan rasa mual di dalam perutnya agar tidak muntah. Tari. Tiba-tiba terdengar seseorang memanggil namanya. Suara itu ia merasa tidak asing dengan suara yang memanggil namanya. Tari semakin ketakutan.
Seumur hidupnya ia belum pernah merasakan takut seperti saat ini. Dulu, meskipun beberapa kali ia pernah bertemu dengan sosok pocong, namun ia tidak pernah merasakan ketakutan seperti saat ini. Suasana di kamar itu semakin mencekam. Lampu kamar tiba-tiba mati. Gorden di kamar itu tiba-tiba terbuka dan seperti ada angin yang meniupnya. Jendela kamar itu pun tidak luput dari pandangan matanya. Jendela itu tiba-tiba terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Angin dingin berhembus masuk ke dalam kamar, membuat Tari semakin ketakutan. Tari merasakan ada tangan yang menyentuh pundaknya. Tangan itu terasa sangat dingin, hingga menembus kulit. Gadis itu memutar badannya dan betapa terkejutnya ia saat melihat penampakan sosok pocong yang sangat menyeramkan. Kedua mata pocong itu menatap tajam ke arahnya. Seluruh wajah rusak parah dan dipenuhi oleh darah. Bau anyir langsung menusuk hidungnya. Tidak kuasa menatap lama-lama wajah pocong yang sangat menyeramkan itu dari dekat. Tari segera menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Tari, kamu kenapa? Ilham yang baru saja keluar dari kamar mandi terkejut mendengar Tari berteriak. Jangan, pergi. Gadis itu terus saja berteriak. Tari, ini kakak. Kamu kenapa? Ilham mencoba untuk menenangkan Tari. Kemudian ia merengkuhnya ke dalam pelukannya. Harap gadis cantik itu bisa merasa lebih tenang. Tari mencoba untuk membuka matanya secara perlahan, memastikan jika sosok pocong yang sangat menyeramkan itu tidak ada lagi di hadapan. Kak Ilham, kakak kemana aja? Kenapa kakak ninggalin aku sendirian? Ia masih merasa ketakutan. Kak Ilham gak kemana-mana Tari. Tadi kakak hanya mandi sebentar. Memangnya tadi kamu kenapa? Kok teriak-teriak begitu? Ia mengedarkan pandangannya memastikan jika di kamar itu tidak ada makhluk halus. Kita ada di mana kak? Ini kamar siapa? Tanya Tari yang memang tidak tahu sedang berada di mana. Untuk sementara malam ini kita menginap di rumah ini. Sampai nunggu besok pagi, baru kita pergi dari sini. Jawab Ilham. Kemudian ia menuntun Tari untuk duduk di kursi yang ada di dalam kamar itu. Tapi ini sebenarnya rumah siapa kak? Kok kelihatannya serem banget? Keluh Tari. Matanya terus awas menatap ke sekeliling kamar itu. Tari ingat, waktu kita berteduh di rumah yang bercat putih tadi. Nah, sekarang kita ada di dalam rumah ini. Apa? Tari terlonjak kaget. Ia semakin merapatkan tubuhnya pada Ilham. Kamu kenapa Tari? Kok terkejut gitu? Ilham merasa heran dengan tingkah Tari. Apa kakak tahu? Tadi Tari melihat ada seorang pria yang sudah sangat tua keluar dari rumah ini. Wajah pria itu sangat menyeramkan. Tari mencoba memberitahu kepada Ilham apa yang ia lihat sebelum kemudian ia pingsan. Oh, mungkin itu Padarta Tari. Jawab Ilham mencoba untuk menenangkan Tari. Lelaki muda itu tidak mau jika Tari mengetahui keganjilan-keganjilan yang ia alami selama beberapa jam berada di rumah tua ini. Karena itu akan membuat Tari semakin ketakutan dan merasa tidak tenang. Sebisa mungkin Ilham akan membuat Tari merasa betah di dalam rumah ini, setidaknya sampai esok pagi. Karena baru saja ia bisa menghubungi Pak Soleh, dan pria yang berprofesi sebagai ojek itu akan datang besok pagi dengan membawa mobil. Pak Darta yang ada di warung tadi pagi, yang mukanya serius dan menyeramkan itu. Shh, kamu gak boleh berbicara seperti itu Tari. Gimana kalau didengar sama orangnya? Kan gak enak. Lagian Pak Darta itu orangnya baik kok. Gak menyeramkan seperti apa yang kamu bilang tadi. Mungkin karena pembawaan wajahnya aja yang kayak gitu, tapi sebenarnya dia baik Tari. Tutur Ilham menjelaskan. Walaupun sebenarnya Ilham pun merasakan apa yang dirasakan oleh Tari, ia merasa ada yang aneh dari sikap Pak Darta. Apalagi dari sorot mata Bu Nur. Beberapa kali matanya beradu tatap dengan Bu Nur, seolah wanita yang bertubuh tambun itu ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Iya maaf, tapi memang benar kok kak. Buktinya tadi Tari sampai pingsan, saking seramnya melihat wajah menyeramkan itu. Tari masih saja mempertahankan pendapatnya. Tari pingsan mungkin karena kelelahan dan perut kosong saja. Makanya tadi pingsan. Sudah, gak usah membahas itu lagi. Lebih baik sekarang Tari bersih-bersih di kamar mandi sana, biar seger. Terus kita sholat isya berjamaah. Kamar mandi di mana kak? Tuh yang ada di pojok itu. Ilham menunjuk pintu kamar mandi. Tapi Tari takut kak. Terlihat jika Tari enggan masuk ke dalam kamar mandi itu. Takut kenapa? Gak ada apa-apa kok. Apa yang Tari takutkan ha? Kan ada kakak di sini. Tadi juga kakak habis mandi di kamar mandi itu. Gak ada apa-apa kok. Ilham terpaksa berbohong kepada Tari.
Ia tidak mungkin menceritakan apa yang ia lihat di dalam kamar mandi itu, karena jika Tari tahu, bisa-bisa ia meminta pergi dari rumah ini. Sedangkan hari sudah semakin malam. Tidak mungkin mereka harus mencari penginapan lain. Serius kak, nggak ada apa-apa? Tanya Tari mencoba meyakinkan diri. Ilham menganggukkan kepalanya. Iya Tari, apa Tari lupa kalau kakak bisa lihat dan merasakan keberadaan makhluk? Iya, Tari tidak lupa kak, tapi tolong jangan diteruskan. Gadis itu memotong ucapan Ilham. Tapi kak, tadi Tari lihat. Udah ayo cepetan bersih-bersih sana, nanti keburu tambah malam, gak bagus buat kesehatan. Kali ini Ilham yang memotong ucapan Tari. Iya Pak Dokter, sungut Tari. Kemudian ia beranjak dari kursi, hendak berjalan menuju kamar mandi yang berada di dalam kamar itu. Namun belum juga Tari sampai di depan pintu kamar mandi, ia menghentikan langkah kakinya dan kembali menoleh pada Ilham yang sedari tadi masih duduk dan sedang memainkan ponselnya. Kak, panggil Tari pada Ilham. Jawab Ilham. Akan tetapi matanya masih tetap fokus pada layar ponselnya. Kak Ilham, kali ini Tari sedikit meninggikan nada suaranya. Iya Tari, ada apa lagi? Mau tidak mau kali ini ia mendongakkan kepalanya, menatap wajah Tari yang terlihat masih ketakutan. Tari takut, temenin yuk, ucap Tari malu-malu. Astagfirullah Tari, masa kakak harus nemenin Tari di dalam kamar mandi? Bukan muhrimnya Tari, nanti saja kalau sudah halal. Kak Ilham bakal mau temenin Tari di kamar mandi, bahkan jika perlu, kakak mandikan Tari. Goda Ilham sembari menaik turunkan alisnya. Kak Ilham, pipinya memerah, menahan malu. Darahnya berdesir, hatinya berbunga-bunga saat Ilham mengatakan kata halal kepadanya. Entah kenapa tiba-tiba ia merasa sangat malu saat ini. Tujuannya meminta ditemani itu karena memang ia merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Tidak terlintas sedikit pun di dalam benaknya pikiran yang aneh-aneh. Maksud Tari itu kakak duduknya di dekat pintu kamar mandi, bukan kakak yang ikut masuk ke dalam kamar mandi, sungut Tari. Ia terlanjur malu karena ucapannya yang meminta untuk ditemani disalah artikan oleh dokter muda itu. Iya Tari iya, lagian kakak bercanda kok. Begitu aja langsung ngegas. Ilham terkekeh. Ia sengaja menggoda Tari agar gadis cantik itu tidak terlalu merasakan ketakutan. Kemudian Ilham berjalan mendekati Tari dan memegang kedua tangannya. Tapi kalau apa yang dikatakan oleh kakak tadi benar, emangnya Tari mau kakak halalkan? Manik matanya menatap serius pada kedua bola mata milik gadis cantik itu. Tari terdiam sejenak, mencoba mengatur detak jantungnya yang dari tadi berdetak sangat cepat. Kali ini bukan karena takut oleh makhluk halus, melainkan karena tingkah dari makhluk tampan yang ada di hadapannya saat ini. Ia tidak menyangka jika lelaki muda yang berprofesi sebagai dokter itu diam-diam menyimpan rasa kepadanya. Meskipun sebenarnya ia pun merasakan hal yang sama, namun ia sadar diri. Dirinya hanyalah gadis biasa dengan wajah yang pas-pasan. Tidak mungkin seorang dokter muda dan tampan seperti Ilham menyimpan rasa kepadanya. Apalagi mengajaknya untuk menikah. Untuk bermimpi pun Tari tidak mungkin. Kok bengong? Ilham mengayunkan tangannya di udara, tepat di depan wajah gadis yang sedari tadi melongo itu. Enggak, Tari nggak bengong kok. Tari gugup. Sebenarnya ia menunggu lelaki di hadapannya itu untuk mengulangi perkataannya tadi. Ya sudah, sana ke kamar mandi. Setelah itu kita sholat isya berjamaah, lalu kita makan malam, seru Ilham. Kemudian ia membalikkan badannya hendak kembali duduk di kursi. Namun Tari tetap bergeming. Ia masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak sedikit pun. Loh, kok masih diam saja di situ? Jadi ke kamar mandi enggak? Tanya Ilham heran, karena sedari tadi Tari masih berdiri di tempatnya semula. Iya kak, aku mau ke kamar mandi dulu, jawab Tari dengan gugup. Kemudian ia segera melangsungkan kakinya menuju kamar mandi. Rasa takut tiba-tiba menguar entah kemana, karena saat ini yang ia rasakan jantungnya berdetak kencang karena ulah Ilham. Tunggu Tari, teriak Ilham. Lelaki itu kemudian kembali beranjak dari duduknya dan berjalan mendekati Tari yang sudah berdiri di depan pintu kamar mandi. Tari menoleh. Ia mengurungkan langkah kakinya yang akan masuk ke dalam kamar mandi. Ada apa kak? Pikiran Tari berkecamuk tidak karuan. Jantungnya semakin berdetak kencang. Ia berpikir jika Ilham akan melanjutkan ucapannya yang tadi sempat terhenti.
Saat ini otaknya terus berpikir ke arah situ. Ilham sukses membuat Tari menjadi baper. Setelah berada tepat di depan pintu kamar mandi, Ilham membuka pintu itu. Kemudian ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar mandi, memastikan jika tidak ada sosok menyeramkan yang tadi ia lihat. Ia tidak mau saat Tari berada di kamar mandi, lalu diganggu oleh makhluk menyeramkan tadi. Ilham berdiri sejenak sembari menatap ke dalam kamar mandi tersebut dan melafalkan doa di dalam hatinya. Tari semakin bingung dengan apa yang dilihatnya. Ia seolah lupa jika saat ini dirinya tengah berada di dalam rumah angker. Kalau mau masuk ke dalam kamar mandi itu, biasakan dengan kaki kiri terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa untuk berdoa. Kamu masih hafal kan? Doa masuk ke kamar mandi. Bisik Ilham tepat di telinga Tari. Gadis cantik itu terlonjak kaget. Seketika hatinya merasa kecewa karena ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Ia berpikir jika Ilham akan mengatakan sesuatu tentang perasaannya. Iya, Tari tahu kok, ketus Tari. Kemudian ia melangkah asal ke dalam kamar mandi dan tidak mengucapkan doa sama sekali. Ilham melongo, bingung dengan sikap Tari yang tiba-tiba ketus. Loh, kenapa dia? Kok tiba-tiba ketus gitu ngomongnya? Memangnya ada yang salah dengan ucapanku tadi? Kemudian ia hendak membalikkan badannya dan kembali duduk di kursi. Namun tiba-tiba terdengar suara jeritan dari dalam kamar mandi. Siapa lagi kalau bukan Tari yang menjerit. Ah! Ilham mengurungkan niatnya hendak kembali duduk di kursi. Kemudian ia menggedor pintu kamar mandi. Tari, kenapa? Ada apa? Buka pintunya. Ilham mencoba untuk membuka pintu kamar mandi yang ternyata tidak dikunci. Astagfirullahaladzim, Tari! Pekik Ilham yang tidak sengaja melihat aura Tari yang hanya memakai celana dalam dan bra saja. Jantungnya berdetak lebih kencang. Rasa terkejutnya mengalahkan saat ia melihat penampakan makhluk halus yang berada di kamar mandi tadi. Apa yang ia lihat saat ini lebih menyeramkan dari segala macam makhluk halus yang pernah ia lihat. Untuk pertama kalinya Ilham melihat secara langsung tubuh wanita dewasa setengah bugil. Karena selama ini Ilham selalu menjaga pandangannya, tidak mau melihat apa yang dilarang oleh agamanya. Sebisa mungkin Ilham menetralkan detak jantungnya. Ia terus beristighfar di dalam hatinya. Dokter muda itu merutuki dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia seceroboh itu langsung membuka pintu kamar mandi? Karena yang ada di dalam pikirannya saat itu hanyalah keselamatan dari Tari. Tidak ada pikiran yang lain. Ia takut jika terjadi apa-apa menimpa gadis yang memang ia cintai itu. Buru-buru Ilham memejamkan matanya dan hendak menutup kembali pintunya yang tadi sudah ia buka. Tari segera melilitkan handuk ke tubuhnya untuk menutupi bagian tubuhnya yang sudah terlanjur dilihat oleh Ilham. Kemudian menahan pintu kamar mandi yang hendak ditutup oleh Ilham. Tunggu kak, pekik Tari. Tari takut, ucapnya kemudian. Pakai pakaianmu dulu Tari, setelah itu kamu baru boleh keluar dari dalam kamar mandi ini. Seru Ilham matanya masih terpejam. Tapi Tari belum mandi kak, ungkap gadis yang hanya memakai handuk itu. Lalu kenapa kamu tadi berteriak? Ilham masih berada dengan posisi yang sama, matanya masih terpejam. Tadi Tari lihat ada rambut panjang banget di dalam bak mandi ini. Rambutnya banyak banget, ungkap Tari. Terlihat sekali saat ini jika ia sedang ketakutan. Ilham menarik nafasnya panjang. Iya, kakak lupa ngasih tahu Tari. Mandinya langsung saja dari keran. Jangan ambil air langsung dari bak mandi. Tapi Tari takut kak. Lagi-lagi Ilham menarik nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya secara kasar. Lalu, kakak tunggu di situ, baru Tari bisa mandi, ucap Tari dengan polosnya. Refleks Ilham menoleh menatap Tari. Astagfirullahaladzim. Kemudian ia kembali beristighfar dan kembali menutup matanya. Tari langsung merapatkan lilitan handuknya. Tari, masa kamu mandi kakak berdiri di sini? Ayolah kak, Tari takut kalau mandi sendiri. Lagian kakak tetap berada di posisi seperti itu aja. Kakak gak lihat juga kan? Ilham terdiam sejenak, menetralkan detak jantungnya yang sedari tadi semakin cepat. Bagaimanapun ia adalah lelaki normal yang akan bangkit jika melihat penampilan perempuan dewasa seperti tadi. Berkali-kali ia mencoba mengatur nafasnya yang ia rasa sedikit sesak. Entah mengapa rasanya kamar itu terasa pengap dan hawa berubah menjadi lebih panas. Astagfirullahaladzim, jangan sampai hawa nafsu ini terus meninggi. Ya Allah, jangan sampai setan menguasai tubuhku. Sesungguhnya aku hanya berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Ilham terus berdoa di dalam hatinya. Jangan sampai godaan setan kali ini mengalahkan imannya. Apa yang ia alami saat ini lebih seram
dari saat ia melawan pocong yang berada di dalam hutan angker itu. "Terima kasih, Bu," seru Ilham saat semua makanannya sudah tersaji di atas meja yang ada di dalam kamar itu. "Iya, sama-sama," jawab Bu Nur. Sebenarnya wanita yang bertubuh subur itu ingin sekali mengatakan sesuatu kepada tamunya itu. Namun ia tidak mungkin berbicara di depan suaminya yang seakan selalu mengawasi setiap gerak-geriknya. Lama wanita bertubuh tambun itu berdiri di dalam kamar, sesekali matanya melirik ke arah pintu. Memastikan jika sang suami tidak ada di depan kamar ini, membuat Ilham yang melihatnya semakin heran. "Apa ada lagi yang ketinggalan, Bu?" Ilham memberanikan diri untuk bertanya, karena sedari tadi Bu Nur tidak beranjak juga dari tempatnya berdiri. "Oh, tidak ada," jawab Bu Nur terlihat gugup. Padarta melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar. "Bu, tolong siapkan makan malam untuk Bapak juga," titahnya dengan suara sedikit keras, sehingga membuat mereka bertiga yang ada di dalam kamar itu terlonjak kaget. Iya Pak," jawab Bu Nur. Kemudian wanita itu segera berjalan keluar rumah. Ia tahu jika suaminya sudah berbicara dengan nada tinggi, itu tandanya ia akan marah. "Jangan dimakan, lalu pergilah," bisik Bu Nur nyaris tidak terdengar saat melewati Ilham yang berdiri di hadapannya, karena ia takut terdengar oleh suaminya. Sebelum Bu Nur benar-benar keluar dari kamar itu, sekali lagi ia melirik ke dalam dan menatap Ilham dengan mengisyaratkan agar mereka segera pergi dari rumah tua ini. Ilham menautkan kedua alisnya, merasa bingung dengan ucapan Bu Nur yang hampir tidak terdengar itu. Kenapa Bu Nur menyuruh aku dan Tari untuk pergi malam-malam begini? Kemana aku harus pergi? Larut malam seperti ini, mana di luar masih hujan besar. Apa maksudnya sebenarnya? "Kak, kok bengong sih? Ayo makan, Tari sudah lapar nih," seru Tari mengejutkan Ilham. Iya, ayo kita makan, kakak juga lapar." Bu Nur juga tadi mengatakan kalau aku dan Tari jangan makan makanan ini. Berbagai pertanyaan hadir memenuhi otak Ilham. Ia benar-benar bingung dengan semua isyarat yang diberikan oleh Bu Nur. "Ayo Kak, kita makan," seru Tari sekali lagi. Sepertinya gadis itu sangat lapar. Iya, ayo." Saat Ilham akan menyendokkan nasi, tiba-tiba ia teringat belum melakukan sholat isya. "Tari, tunggu." Ilham memegang tangan Tari yang hendak mengambil nasi ke dalam piringnya. Tari mendongak. "Loh, apa lagi Kak?" "Tadi kita belum sholat isya. Kita sholat dulu ya, setelah itu baru kita makan," ucap Ilham mengingatkan. Tari mendengus kesal. Terlihat di wajahnya kalau ia terlihat sedikit kesal karena harus menunda makannya. "Iya Kak," jawab Tari terlihat terpaksa. Kemudian ia membuang nafasnya kasar. "Ayo, kakak temenin buat ambil air wudhunya. Jangan lupa berdoa sebelum masuk ke dalam kamar mandi." Tari hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Kemudian Ilham berjalan terlebih dahulu dari Tari untuk memastikan jika di dalam kamar mandi itu tidak ada makhluk menyeramkan yang ia lihat saat pertama kali ia masuk ke dalam kamar mandi itu. Aman. Setelah yakin tidak ada hal aneh di dalamnya, Tari mengerutkan keningnya. "Aman apanya Kak?" "Tidak ada apa-apa," jawab Ilham menggelengkan kepalanya. Kemudian Tari masuk ke dalam kamar mandi dan memutar air keran untuk mengambil air wudhu, lalu disusul oleh Ilham. Setelah itu mereka berdua menjalankan sholat isya berjamaah, membuat hati Ilham sedikit gugup karena untuk pertama kalinya ia menjadi imam untuk seorang gadis yang ia cintai. "Tari, tetap fokus sholat, jangan hiraukan apapun yang terjadi di hadapanmu ya," seru Ilham mengingatkan. Tari mengerutkan keningnya. Tari mengerti dengan apa yang dikatakan oleh dokter tampan itu. "Gak usah banyak bertanya, turuti saja perkataan kakak." Iya Kak." Meskipun bingung, tapi Tari tidak mau banyak bertanya lagi. Ia tahu kalau mereka saat ini sedang berada di dalam rumah tua yang mungkin banyak makhluk halus di dalamnya. Ilham segera fokus dan menghadap ke arah kiblat, kemudian disusul oleh Tari yang berada di belakangnya. Allahu Akbar. Ilham mengangkat kedua tangannya dan Tari mengikutinya. Tiba-tiba lampu kamar itu mati dan detik kemudian menyala lagi. Terus saja seperti itu sampai rakaat pertama selesai. Saat itu terjadi, ingin rasanya Tari langsung menghambur memeluk lelaki yang jadi imamnya kini. Tiba-tiba sholatnya tidak fokus, tapi ia teringat akan ucapan Ilham jika ia harus tetap fokus apapun yang terjadi. Sebisa mungkin Tari tetap mengikuti setiap bacaan surat pendek yang keluar dari mulut imamnya. Meskipun jantungnya kian berdegup dengan kencang. Saat rakaat kedua,
tiba-tiba angin dingin berembus sangat kencang, menggerakkan lampu yang bergelantung di atas. Bulu kuduk Tari meremang. Ia merasa ada makhluk yang memperhatikannya dari depan. Buru-buru ia memejamkan matanya, tidak mau melihat sesuatu yang menyeramkan. Lampu kamar itu terus saja berkedip-kedip, sebentar menyala dan sebentar mati. Angin berembus cukup kencang, sehingga menggerakkan mukena yang ia pakai. Dari mana datangnya angin itu? Padahal semua pintu dan jendela sudah tertutup rapat. Ilham tahu jika sholatnya kali ini akan diganggu oleh makhluk penghuni rumah tua ini. Karena itu, sebelum ia melakukan sholat isya berjamaah dengan Tari, terlebih dahulu ia mengingatkan pada Tari. Rakaat kedua telah selesai. Tiba-tiba pintu terbuka dan tertutup kembali, dan terdengar suara yang sangat keras, seperti ada orang yang dengan sengaja membanting pintu kamar itu. Hampir saja Tari melompat memeluk Ilham, namun sebisa mungkin ia tetap pada posisinya dan memejamkan matanya dengan rapat. Jendela yang persis berada di depan Ilham pun tiba-tiba terbuka sendiri dan kembali menutup dengan mengeluarkan suara yang sangat keras. Ilham berusaha untuk tetap fokus pada bacaan sholatnya dan tidak menghiraukan apapun yang terjadi di dalam kamar ini. Berusaha tetap tenang, meskipun sebenarnya pikirannya tetap saja khawatir pada Tari. Rakaat ketiga telah selesai. Saat melakukan rakaat keempat, Ilham merasa tubuhnya sangat berat, seperti ada makhluk yang sedang menindihnya. Setiap gerakan ia lakukan dengan sangat pelan, karena ia merasa tubuhnya sedang membawa benda yang sangat berat. Tari merasa semakin ketakutan. Bagaimana mungkin ia bisa fokus dalam sholatnya, sementara kejadian demi kejadian yang membuat Tari takut terus terjadi. Lampu yang terus-menerus berkedip-kedip, pintu dan jendela yang sebentar terbuka dan tertutup sendiri, angin yang berembus sangat kencang, dan penampakan yang tidak sengaja ia lihat berada tepat di depannya. Tiba-tiba bau bangkai tercium oleh Tari. Sama halnya dengan yang dirasakan oleh Ilham, ia pun seperti mencium bau amis yang sangat menyengat. Baunya menguat ke seluruh kamar ini, membuat Tari dan Ilham menahan nafasnya. Tapi sebisa mungkin mereka berdua menyelesaikan sholatnya. Assalamualaikum. Imam menoleh ke arah kanan, kemudian dilanjutkan ke kiri. Betapa terkejutnya ia saat melihat apa yang ada di samping kirinya. Begitupun dengan yang dirasakan Tari, sampai-sampai mereka berdua tidak mampu menggerakkan lagi lehernya. Ilham sampai harus menahan nafasnya karena aroma busuk yang keluar dari penampakan yang berada tepat di depan wajahnya langsung menusuk indera penciumannya. Jarak antara keduanya hanya sejengkal saja. Setelah mengucapkan salam yang terakhir, dokter muda yang memiliki indera keenam itu kemudian memejamkan matanya. Lehernya mendadak menjadi kaku, tidak dapat digerakkan sama sekali. Jantungnya berdetak sangat kencang. Aroma bau bangkai itu terus menusuk hidungnya. Bagaimana tidak, wajah pocong menyeramkan itu berada tepat di depan wajahnya. Kedua matanya yang menonjol keluar hingga terlihat urat-uratnya. Matanya merah menyala, nyaris tidak terlihat bola mata yang berwarna hitamnya. Mulutnya menganga lebar, meneteskan darah bercampur dengan nanah. Dari situlah aroma busuk itu menguar. Sama seperti apa yang dirasakan oleh Tari. Gadis yang baru belajar sholat itu merasakan apa yang sedang Ilham rasakan. Setelah salam terakhir, lehernya tidak dapat digerakkan lagi. Wajahnya terus menoleh ke arah kiri, tapi ia tidak melihat apa yang dilihat oleh Ilham. Hanya saja ia mencium aroma bangkai busuk yang membuat perutnya mual. Ingin rasanya ia berteriak meminta tolong pada Ilham, namun mulutnya kaku, tidak dapat dibuka sama sekali. Ya Allah, kenapa leher dan mulutku terasa kaku seperti ini? Ada apa ini sebenarnya? Tari berbicara di dalam hatinya. Tari melihat dengan ekor matanya jika lelaki yang menjadi imam dalam sholatnya tadi itu tidak merubah posisinya. Wajahnya masih menoleh ke arah yang sama dengan dirinya. Ada apa dengan Kak Ilham? Apakah dia juga merasakan hal yang sama denganku? Tari bertanya-tanya di dalam hatinya. Ilham terus berdoa di dalam hatinya. Ia mencoba menghilangkan rasa takut di dalam dirinya, karena jika ia semakin takut, maka makhluk tidak kasat mata itu justru akan semakin berani mengganggunya. Mencoba mengumpulkan semua keberaniannya dan menghilangkan rasa takutnya. Dokter muda itu mencoba untuk memberanikan diri membuka matanya dan menatap wajah seram yang berada tepat di depan wajahnya. Dengan terus berdoa di dalam hatinya, beberapa menit kemudian sosok berwajah seram itu menghilang secara perlahan. Aroma bau bangkai busuk pun ikut pergi bersama pemiliknya. Alhamdulillah. Nafasnya terasa lega
Akhirnya lehernya tidak merasakan kaku lagi. Setelah beberapa saat merenggangkan otot lehernya, Ilham segera menoleh ke belakang teringat pada Tari yang berada di belakang tubuhnya. "Tari," pekik Ilham. Ia melihat gadis itu masih baik-baik saja dan tidak kurang satu apapun. "Kak Ilham." Tari langsung menghambur ke dalam pelukan Ilham tanpa melepaskan mukenanya terlebih dahulu. Gadis itu menangis terseduh di dalam pelukan, rasa takutnya masih ada. Meskipun ia sama sekali tidak melihat penampakan yang dilihat oleh Ilham, namun ia bisa merasakan jika tadi dirinya sedang diganggu oleh makhluk halus yang sangat menyeramkan. Ilham terlonjak kaget mendapatkan Tari yang langsung menghambur ke dalam pelukannya. Kali ini jantungnya kembali berdetak lebih kencang. Tapi bukan karena makhluk itu, melainkan karena ciptaan Tuhan yang paling indah di matanya, yang selalu membuat jantungnya berdebar saat di dekatnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.